tujuannya, ya. Tapi sekiranya belum bisa beli, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting nanti dibaca mungkin pinjam teman atau gimana. Kita lihat tadi ya. Nabi bisnis. Nabi ngapain? Bisnis. Nabi bisnis. Istrinya apa? Bisnis. Ayahnya apa? Bisnis. Paman-pamannya? Bisnis. 4 khalifah, 3-nya adalah bisnis. 10 orang dijamin masuk surga, 7-nya bisnis. Bahkan khusus Indonesia, negeri kita, Masya Allah, itu penyebaran agama Islam masuk Indonesia melalui jalur apa? Bisnis. Bukan perang, bukan pedang, ya. Bukan juga misalnya orang yang gak jelas dari mana, no. Tapi para pebisnis. Ada yang tahu nggak? Ya, Islam masuk melalui titik mana pertama kali di Indonesia? Kalau tahu saya kasih uang rupiah ya, bawahnya cuma rupiah. 200.000 saya kasih. Nanti di Indonesia bisa dipakai ya. Dari mana? Aceh. Dari mana? Aceh. Nah, dari mana? Aceh. Baros. Daerah mana itu? Oke, nih 200.000. Nggak boleh sebut tangan, apalagi di masjid ya. Silakan. Atau tolong dioper ke teman di belakang itu, maaf ya. Tolong. Jadi daerah pertama ini menurut penelitian ya, walaupun banyak versi, tapi diakui oleh pemerintah dan dijelaskan juga oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahkan pertama kali digagas disampaikan oleh Buya Hamka. Islam masuk ke Indonesia melalui daerah namanya Barus atau Baros, Sumatera Utara, bagian Tapanuli. Ada orang Sumatera Utara di sini? Nah, ada nama daerah Tapanuli ya. Tapanuli Selatan, itu nama daerahnya Barus atau Baros. Kenapa namanya Baros? Kenapa namanya Barus? Ternyata di sana waktu itu di zamannya Utsman ini, waktu itu terkenal dengan kapur barus. Kapur barus ini diincar di seluruh dunia, ya karena wangi. Dan kapur barus ini tertera di Al-Quran bahwa surga nanti aromanya seperti itu. Tentu beda barus Indonesia, barusnya dunia dengan barusnya surga beda. Tapi Allah kasih perumpamaan, ya karena itu wangi dan susah didapatkan. Nanti kayak gitu tuh kata Allah. Tertera di Al-Quran kapur barus itu. Datanglah orang seluruh dunia untuk mendapatkan kapur barus itu. Pertama kali yang ngomong ini di Indonesia Buya Hamka, ya. Tapi orang waktu itu nggak percaya, kurang percaya, sampai akhirnya dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi dipertegas oleh Presiden Jokowi tahun 2017, Baros dijadikan apa? Titik nol, titik pertama Islam di Indonesia. 3 ini, jadi kuat, ya. Nah, masuknya melalui jalur apa? Bukan orang iseng-iseng, ya, bukan pelaut. Ya, bukan perang, tapi Pak, dagang. Ya, dagang. Jadi satu daerah yang masih saya pengen kunjungi tapi belum berhasil dikunjungi yaitu Baros ya atau Baros. Nah, jadi kita bangga teman-teman bahwa Nabi kita adalah pebisnis dan mengajarkan kita untuk berbisnis. Bukan sebuah peristiwa kebetulan. Nah, menariknya di Indonesia, ya, ada wali-wali Allah banyak. Tapi yang populer di tanah Jawa adalah Wali Songo, betul? Dari daerah Jawa Timur terus menyebar Jawa Tengah dan seterusnya sampai juga di Jawa Barat sampai juga di Cirebon tempatnya dia. Nah teman-teman, Wali Songo yang pertama siapa namanya? Maulana Maghribi. Kemungkinan besar beliau dari Maroko karena itu namanya Maghribi. Maroko itu dikenal sebagai daerah Maghrib, ya seolah-olah kayak tempat matahari terbenam. Nah kemungkinan beliau dari sana, walaupun ada penelitian yang lain, ada juga bukti yang lain ya. Jadi Maulana Maghribi, Wali Songo yang pertama, tadi siapa namanya? Maulana Maghribi itu dari luar dan apa profesi beliau? Dagang. Mohon maaf, bukan orang nganggur. Beliau pebisnis yang hebat. Dan beliau yang membiayai wali-wali yang lain. Ada cucunya, ada menantunya, ada murid-muridnya yang lain. Tapi kita mesti paham, kita garis bawahi bahwa Wali Songo pimpinannya yang pertama itu adalah siapa? Maulana Maghribi dan seorang pebisnis. Ya, beliau dagangnya apa? Dagangnya macam-macam, kebutuhan sehari-hari, ya. Dan beliau tuh punya teknik bagus banget. Apa itu? Barang dagangannya dimurahin, lebih murah ketimbang orang rata-rata. Begitu murah, akhirnya orang ramai datang di situ kan beliau berdakwah, ya. Dan sering menjadi apa? Tempat curhat orang banyak. Sampai beliau disebut sebagai apa? Kakek bantal. Artinya apa? Untuk bersandar bagi banyak orang. Beliau jago dagang, jago pengobatan, dan jago juga irigasi. Waktu itu Jawa Timur kering, beliau jago irigasi, masya Allah.
Jago juga dagang, jago juga pengobatan. Seorang putri raja sakit, beliau sembuhkan, sehatkan, kasih obat, ya doakan. Alhamdulillah dan izin Allah sehat sembuh. Ya. Terus si raja bilang, kau mau minta apa? Aku kasih. Dia bilang, aku nggak minta apa-apa, kau masuk Islam aja. Kalau itu nggak bisa, dia bilang. Tapi sebagai gantinya aku kasih sebuah wilayah, kamu bebas dakwah Islam di sana. Oke. Ya, berkembanglah Islam waktu itu di tempat itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita mesti garis bawahi bahwa wali songo, wali pertamanya profesinya apa? Dagang, bukan profesi lain, bukan penyair, bukan nelayan, bukan juga motivator, bukan. Ya. Nah, selesai ceritanya, belum selesai ceritanya. Ada dua organisasi Islam yang besar di Indonesia. Namanya apa? Muhammadiyah dan NU. NU dan Muhammadiyah. Yang lebih awal berdiri adalah Muhammadiyah. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa profesinya? Entrepreneur, pebisnis. Bisnis siapa? Fashion. Tepatnya batik. Berkembang dari Jogja, Kauman. Ada orang Jogja di sini? Nah, itu banyak tuh ya. Itu unit usaha Muhammadiyah sampai sekarang berkembang banget. Dari Kauman, Jogja terus berkembang sampai Semarang, Solo, sampai Jakarta, akhirnya 13 kota di Indonesia. Bisnisnya teman-teman. Nah, tapi di sana juga beliau mengembangkan jaringan dakwahnya, namanya Muhammadiyah, artinya pengikut Muhammad. Ya. Nah, beliau aslinya adalah apa? Pebisnis. Dan beliau bikin unit-unit usaha itu dan bersama pengikut-pengikutnya, muhibin-muhibinnya, ya, jadilah yang sekarang kita kenal sebagai amal usaha Muhammadiyah, AUM. Dan nilainya teman-teman, di total ya, berapa tahun lalu saya baca 320 triliun. Terakhir saya baca 400 triliun. Apa artinya? Itu setara dengan kekuatan orang nomor 2 terkaya di Indonesia. Nah, dia bilang sama saya, wah kan beda Mas Ibo. Kalau itu kan harta milik umat, 400 triliun Muhammadiyah. Kalau itu kan milik sendiri. Yang ini dong kaya. Yang kaya itu justru kalau harta itu bermanfaat bagi orang banyak. Betul atau betul? Betul. Yang nilainya besar, pahalanya besar, amal jariahnya besar kalau bermanfaat buat orang banyak. Jadi kalau kita boleh klaim, dia orang paling kaya di Indonesia. Udah meninggal 100 tahun lebih, tapi masih kaya sampai hari ini dan terus insya Allah. Apa basicnya? Pebisnis. Iya, beliau seorang ulama, tapi iya beliau juga seorang pebisnis. Itu Muhammadiyah. Ya, bahkan disebutkan juga bahwa Muhammadiyah itu organisasi Islam yang punya aset itu paling besar bahkan sedunia disebutkan. Masya Allah. Backgroundnya apa? Bisnis. Dan saya baca terus itu. Awal-awal kepengurusan Muhammadiyah itu yang memimpin rapat, yang anggota-anggotanya Pak, 70% sampai 80% pebisnis semuanya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak karyawan. Tapi kalau dulu rata-rata pebisnis. Saya baca mana di majalahnya mereka. Ini satu bab. Nah, ada lagi yang lain. Siapa itu? Saudara, kita boleh sebut saudara besarnya gitu ya. Saudara atau ya brother lah, brother gitu ya. Apa itu? NU. Nahdlatul Ulama. Siapa pendirinya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari mana? Jawa Timur. Apa profesi beliau? Jelas beliau ulama, jelas beliau kiai mimpin pesantren. Tapi selain itu beliau apa coba? Bisnis. Apa yang beliau bisniskan? Apa yang beliau bisniskan? Nah, beliau jual kuda, punya peternakan juga, ya, punya ikan-ikan juga, terus juga jual beli besi. Beliau dagangkan sampai ke Gresik, sampai Surabaya, ya bolak-balik ke Jombang. Besar bisnisnya, dan jarang orang tahu. Saya diceritakan ini oleh cucunya beliau, ya, Bu Solah namanya, almarhum. Ya, tapi teman-teman nanti boleh cek, tulisan juga ada bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tiap hari Selasa, tiap hari apa? Selasa. Itu gak ngajar. Setiap hari apa tadi? Selasa. Setiap hari Selasa gak ngajar. Ngapain? Ngurusin bisnisnya. Dan ini menjadi patokan bagi saya, menjadi inspirasi bagi saya, ya. Jadi kalau saya meeting sama tim inti itu tiap hari Selasa, ya, kita ngikutin ilmu itu, ya. Kita meeting sering, tapi yang meeting penting itu, yang benar-benar penting itu tiap hari Selasa, ngikutin beliau. Nah, beliau datang sampai ke kota-kota sekitarnya, ya, sampai Gresik, sampai Surabaya, dan seterusnya. Dan beliau pernah ngomong, ya, bahwa apa? Hendaknya di negeri ini setiap kota ada satu unit usaha otonom yang mandiri untuk apa? Membiayai para pendidik dan apa? Untuk mencegah kemaksiatan. Itu kata beliau. Beliau ngomong itu lebih dari 1 tahun yang lalu. Luar biasa coba. Siapa tadi namanya ini? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan selesai sampai situ? No. Ya, berita yang saya baca, beliau mewakafkan tanahnya, wakaf pribadi loh, bukan uang dari orang. Wakaf pribadi beliau adalah apa? Hampir 10 hektar tanah.
pebisnis dan sukses. Sama seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, pebisnis dan sukses, gak main-main, gak kaleng-kaleng. Ya. Nah, beliau ini, nah jarang orang tahu nih. Kita backgroundnya banyak juga Jawa Timur, banyak juga Jawa Tengah dan seterusnya. Pasti keluarga kita dan mungkin juga kita mungkin terafiliasi dengan NU, betul ya? Oke, alhamdulillah. NU teman-teman, 8 tahun sebelum NU berdiri itu ada namanya tuh NT. Nahdlatul Ulama sebelumnya NT. Ya berdiri sebelumnya, 8 tahun sebelumnya. Apa itu? Nahdlatul Tujuh. Jadi sebelum berdiri Nahdlatul Ulama 8 tahun atau 7 tahun sebelumnya sudah berdiri namanya Nahdlatul Tujuh. Ki Haji Hasyim Asy'ari yang memimpin saat itu. Bukan berdiri tapi belum memimpin. Apa ini? Siapa yang tahu Nahdlatul Tujuh ini apa? Kalau tahu saya kasih 200.000 lagi. Tujuan itu pedagang, teman-teman. Bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya tajir. Nah, orang Indonesia kalau ada yang kaya disebut tajir. Asal katanya pedagang sebenarnya. Ya. Nah, bentuk jamaknya tujuh. Nahdlatul Tujuh artinya apa? Kebangkitan pengusaha, kebangkitan pedagang. Jadi sebelum ada kebangkitan ulama, sebelumnya itu sudah ada 8 tahun sebelumnya dipimpin oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, kebangkitan pebisnis, kebangkitan pedagang, kebangkitan pengusaha. Masya Allah, beliau yang memimpin itu. Nah, sekitar 7 tahun 8 tahun kemudian baru beliau yang mendirikan NU. Tapi kita lihat ya, cikal bakal beliau adalah apa? Cara pikirnya adalah pebisnis, cara berpikirnya adalah pengusaha. Kurang jelas apa lagi coba? Ya, ini adalah 2 organisasi Islam paling besar di Indonesia sampai hari ini, terasa juga kebesarannya seperti apa. Ya, jadi harusnya DNA kita, ruhnya kita harusnya adalah apa? Pebisnis, bukan kerja. Nah, ada yang ngeyel, masih kok ada yang kata semua kerja, nanti ada yang kata semua bisnis, ada yang kata semua jualan. Siapa yang beli? Gak usah ente pikirin, pasti ada yang beli, tenang aja. Para sahabat itu juga rata-rata bisnis, tetap aja ada yang beli. Gak mungkin kita juga jual semuanya. Sebagian jual baju, sebagian jual makanan. Terjadi transaksi, apa musiknya? Kayak saudara-saudara kita tuh ya, yang di Taiwan, itu jumlah pengusaha di sana lebih banyak teman-teman. Ya kita sering jual, tidak ada masalah sama sekali. Tidak mungkin kita bisa produksi semuanya. Ada hal yang kita tidak bisa produksi. Dia yang bikin, dia yang jual. Selesai. Ya. Jadi saya berharap mulai hari ini teman-teman harus punya cita-cita jadi pebisnis. Jadi apa teman-teman? Pembisnis. Syukur-syukur punya mentornya, syukur-syukur punya pembimbing. Karena ingat Rasulullah punya nggak mentor dalam bisnis? Punya. Siapa? Pamannya. Siapa lagi? Istrinya. Kalau secara bisnis beliau dapat inspirasi banyak itu dari 2 orang ini, 2 sosok ini. Pertama siapa? Pamannya. Kedua siapa? Istrinya. Padahal istrinya punya bisnis jauh lebih besar, terkenal di Mekah. Sekian persen harta yang beredar di Mekah itu adalah milik Khadijah. Gak main-main, gak kaleng-kaleng. Ya. Nah, jadi teman-teman coba cek ya, Rasulullah, istrinya, ayahnya, paman-pamannya, ya, penyebaran Islam di Indonesia, 4 khalifah, 3 diantaranya, 10 orang yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, dan nanti juga termasuk Serikat Dagang Islam, semuanya pengusaha. Jadi sudah wajar berkali-kali saya bilang, ruhnya kita, DNA kita harusnya jadi apa? Pebisnis, pengusaha semuanya harusnya. Karena contohnya sudah terang benderang. Nih ya, saya ambil contoh kemarin saya ngeledek dia buat 3.000 orang kemarin itu peserta. Saya bilang, andai kata ya kayak Rasulullah pernah sebuah kejadian pernah tuh ngambil dahan terus taruh di makam. Tindakan itu dilakukan Nabi 1 kali. Berapa kali teman-teman? 1 kali. Itu menjadi patokan bagi kita seluruh muslim seluruh dunia sampai akhir zaman. Betul apa betul? Itulah namanya sunnah. Begitu juga saat beliau mencium Hajar Aswad. Yang lain awalnya nggak mau cium, akhirnya ikut mencium. Kenapa? Ngikutin Nabi. Nabi lakukan berapa kali yang terlihat? 1 kali. Menjadi inspirasi bagi seluruh muslim sampai akhir zaman. Betul apa betul? Betul. Nah, ada lagi Nabi misalnya pegang tongkat. Ya. Akhirnya apa? Ulama kita juga ikut pegang tongkat. Jadi Nabi lakukan sekali menjadi inspirasi buat kita semuanya. Namanya sunnah. Dan Nabi sholat gaib itu cuma 1 kali. Setahu saya, nanti kalau salah mohon dikoreksi. 1 kali, yaitu apa? Ketika Raja Afrika meninggal. Tapi itu menjadi inspirasi bagi seluruh muslim sampai akhir zaman, teman-teman. Ya, berapa kali dilakukan tadi? 1
Satu kali. Cukup satu kali, itulah namanya sunnah. Pertanyaan saya, Nabi dagang berapa kali? Hah? Berkali-kali. Tak terhingga. Jadi ini pesan terang benderang, kok ente nggak ngikutin? Ya, satu kali aja diikutin kok. Kita berdebat semuanya harus lakukan. Kenapa Nabi melakukan? Ada satu kali. Alhamdulillah satu kali jadi inspirasi. Apalagi kalau dilakukan Nabi ribuan kali bahkan tak terhingga selama 24 tahun. Jelas itu sunnah yang terang benderang. Ya, sahabat melakukannya, istri juga iya, ayah juga iya, paman juga iya. Bahkan jarang orang tahu bahwa Nabi itu ketahuan tanda-tanda kenabiannya pertama kali ketika apa? Bukan lagi wisata, bukan lagi leye-leye, bukan lagi pleasure jalan-jalan, bukan. Tapi ketika apa? Perjalanan dagang. Dia bersama pamannya, ya. Ya, ini teman-teman. Andai kata nih ya, orang kayak kita nih ya. Seorang raja duduk dengan seorang rakyat duduk, gaya duduknya beda nggak kira-kira? Panglima duduk dengan rakyat biasa duduk, beda nggak kira-kira? Teman-teman, gimana pun ini acara, ini majelis ilmu, bukan buat saya, buat teman-teman. Kalau kita bicara sendiri, tercabut keberkahannya. Dan saya tidak rugi apapun, saya udah tahu ilmu ini, teman-teman yang belum tahu. Dan kalau kita bicara, kita gimana pun itu mengganggu yang lain. Ya, nah, orang yang terganggu itu nggak berani ngomong. Kita orang Indonesia santun. Tapi sebenarnya, coba saya mau tanya sekarang, siapa yang merasa terganggu kalau teman sebelahnya ngomong suara ngajut? Nah, ini orang nggak berani ngomong. Tapi kalau kita nih bicara, ini merasa terganggu, cuma mereka diam. Dan ini majelis ilmu teman-teman. Dan ini tempat paling mulia, namanya masjid. Ada macam-macam tower di sini, tapi dibanding ini lebih mulia karena ini masjid. Jadi biar fadilahnya naik, fadilahnya bertambah, ilmunya masuk, ya. Mumpung ini majelis ilmu, kita tenang, diam. Kalaupun kita tidak tertarik, pikirkan teman kita. Jangan sampai kita nangguin di sana. Boleh ya? Kita sudah tahu aturan di sini, naik kereta aja nggak boleh berisik kok. Itu udah tahu, kita ikutin aturan itu. Apa fadilah kereta coba? Nggak ada fadilah kereta. Ya, nah kenapa malah di masjid kita ngomong sendiri coba? Ya, apalagi nanti ada buya, pastikan kita lebih hikmat lagi. Kalau nggak jangan sampai nanti buya kapok datang di sini kan gitu. Ya, buat kita semua ini. Ya, bukan sinar sumber tidak. Saya 1 rupiah pun tidak untung dari sini. Tapi buat teman-teman ini, ilmunya kalau dipraktekin bisa ngefek pada pahala, ngefek juga pada rupiah. Ya. Nah, Nabi ya tadi saya ceritain. Jadi seorang panglima itu gaya duduknya beda. Rakyat biasa gaya duduknya beda. Raja beda. Pertanyaan saya, seorang nabi gaya duduknya beda nggak kira-kira? Pasti beda juga. Nah, waktu itu belum jadi Rasulullah. Seorang Muhammad cilik masih muda. Tapi duduknya gaya juga beda. Ada seorang pendeta yang ngerti, pendeta yang lurus. Ya, Alkitab yang lurus. Dia melihat tanda-tandanya. Terus ada lagi tanda-tanda yang besar. Apa itu? Ada bayangan yang mengikuti Nabi. Ada awan yang mengikuti Nabi. Sehingga Nabi tidak terlalu panas. Ya, jadi pas beliau duduk seperti itu, Rasulullah duduk seperti itu, pas jalan ada awan dan bayangan yang ngikutin. Sehingga Nabi tidak terlalu panasan. Dan lebih ekstrim lagi adalah apa? Nabi duduk menghadap ke sana, matahari dari sana menyinari wajahnya. Tapi Nabi tidak terlalu merasakan kepanasan. Nah, ini tanda-tandanya udah ada nih, disamperin, ditanya semuanya gimana, dari mana ke mananya. Ternyata benar ada ciri-cirinya. Jadi saya tahu sama siapa ini. Oh, aku datang sama beliau, maksudnya pamannya. Disamperin pamannya. Kamu siapanya dia? Pamannya ini bilang, aku ayahnya. Nggak percaya. Padahal mungkin nggak itu pak ayahnya. Nggak mungkin, ayah Rasulullah udah meninggal kan gitu ya. Tapi memang karena sayang banget sama seorang Muhammad cilik ini, memang dianggap dekat sama dia, sama saya seperti anak, ya beliau bilang ini anak saya. Itu nggak mungkin, karena tanda-tanda yang saya baca, yang saya ketahui bahwa orang ini, ya Nabi terakhir ini ayahnya sudah nggak ada. Akhirnya ngaku ya aku bukan ayahnya, aku pamannya, tapi sudah aku anggap anak nih. Akhirnya terjelaskan di sana bahwa ini adalah Nabi terakhir. Dan pendeta bilang ini saya soal teman-teman. Ya ini menjadi bagi sering dikutip ya, bagi kita terdengar berkali-kali. Jangan teruskan ke sana, jangan teruskan dagang ke sana, bawa pulang. Kalau orang sana tahu, ini akan dibunuh nanti. Pulang. Jadi ketahuan tanda-tanda kenabiannya teman-teman bukan ketika jalan-jalan wisata, no, ketika dalam perjalanan dagang. Dan ayah Nabi meninggal dalam apa? Apakah lagi wisata gitu? Lagi perjalanan dagang. Inspirasi besar buat kita semuanya. Islam identik ya dari ujung-ujung dagang semuanya. Masya Allah. Bahkan ya
Ada dalam Islam awal-awal itu ada namanya zakat profesi, ada? Ada. Awal-awal tidak ada. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in tidak ada yang namanya zakat profesi. Cek Al-Quran, cek hadis. Yang ada itu zakat apa? Perniagaan. Ya, 2,5% atau 1/40. Zakat apa lagi? Sawah ladang kebun, 10% atau 5%, tergantung diairi air atau tidak. Kalau diairi air alami lebih besar. Kalau manusia bermengolah, zakatnya lebih kecil. Ya. Zakat yang kedua apa tadi? Sawah ladang kebun. Ya. Tanah. Yang ketiga, kalau kita ketemu harta besar-besaran disebut harta karun atau pertambangan zaman sekarang. Nah, ini bisa besar 20%. Yang pertama tadi apa? Perniagaan. Kedua apa? Sawah ladang kebun. Yang ketiga apa? Pertambangan. Kerja profesi dari mana? Tidak ada. Oh. Jadi Allah berasumsi sebenarnya kamu jadi pedagang semuanya. Kalau enggak tuan tanah, kalau enggak punya tambang, ini aja. Nah, tapi kemudian umat kita ini rata-rata banyak jadinya pekerja. Akhirnya ulama istihad, muncullah namanya zakat profesi. Tapi saya mau tekankan pada teman-teman semua, sampai hari ini tidak semua ulama sepakat tentang zakat profesi. Tidak semua ulama. Ya, tapi kalau zakat perniagaan semua sepakat. Pertambangan semuanya sepakat. Sawah ladang kebun semuanya sepakat. Karena memang itu yang asli, itu yang asal, teman-teman. Jadi Allah berasumsi ente dagang, perniagaan, itu yang sebenarnya zakat. Satu. Yang kedua apa? Wakaf. Di zaman Rasulullah ada nggak namanya wakaf tunai? Wakaf itu apa? Di zaman Rasulullah yang ada, di zaman sahabat apa yang ada? Wakaf yang ada dengan kalimat wakaf, teman-teman, wakaf di zaman Rasulullah hampir semuanya adalah apa? Properti. Karena itu tadi kita jadikan walaupun joke ya, tapi insya Allah jadi doa juga. Kayak hati, kayak properti. Karena apa? Wakaf itu properti, teman-teman. Wakaf itu asal katanya sama kayak wukuf, berhenti. Sesuatu yang berhenti nilainya naik terus, apa itu? Ya tanah, properti. Kisahnya 3, properti semua. Mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya. Apa itu? Ketika Umar menemukan kebun yang bagus sekali, betul ya? Ya Rasulullah kebun diapain? Wakaf, kata Nabi. Satu. Yang kedua apa? Utsman yang membeli mata air. Ya, kemudian dipakai tuh selang-seling, kan gitu ya? Akhirnya milik umat Islam semuanya. Itu sumur, teman-teman, mata air itu properti. Yang ketiga, ini sebenarnya paling pertama tapi nggak populer. Apa itu? Mukhairib. Beliau non muslim tapi percaya sama Rasulullah. Diwakafkan 7 bidang tanah. 3 peristiwa ini, teman-teman, semuanya properti dan kejadian mengikuti seterusnya. Tidak ada wakaf tunai. Coba bayangkan, teman-teman, wakaf properti. Kita aja punya properti masih sampai 10 tahun, kan gitu ya? Tapi Allah berasumsi ente kaya raya harusnya bisa melepaskan satu properti, satu dipakai, satu dilepas. Wakaf properti. Jadi Allah berasumsi kita tuh sejahtera, teman-teman. Itu sebenarnya. Makanya bisa zakat dan bisa wakaf. Nah, berlalulah sejarah. Ternyata umat Islam tidak mapan-mapan banget, gak kaya-kaya banget. Muncullah fikih istihad baru, namanya apa? Boleh wakaf tunai.